before the lesson begin, let's read a prayer together. Attention please. Before we start our class today, let's pray. Prayer begin. Please. Finish reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start by taking attendance first. Ayu, Angel, Dita, present. Aul, present. Reva, present. Oke, berarti ada semua ya. Ya. Oke. Today kita akan mempelajari tentang rotatory exposition. Oke. Sebelumnya ada yang tahu rotatory exposition itu apa? Sebelumnya ada yang tahu rotatory exposition itu apa? Enggak ingin karena belum pernah dijelasin. Oke. Nah, di sini ada definition rotatory exposition is a type of text that is intended to explain the listener or reader that something should or should not happen or be done. Nah, jadi rotatory exposition itu adalah jenis teks yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi rotatory exposition itu teks yang merupakan mengajak gitu ya, mengajak atau disebutnya istilahnya tuh kayak memaksa pembaca untuk pembaca atau pendengar untuk setuju dengan suatu berita atau suatu kasus gitu. Rotatory exposition is a type of persuasive writing or speech that aims to convince the audience to take a specific action or adopt a certain point of view. It presents an argument supported by evidence. The encourage the reader to listener do something. Nah, eksposisi rotatory juga adalah jenis tulisan atau pidato persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan audien agar melakukan tindakan tertentu atau mengambil sudut pandang tertentu. Nah, exposition rotatory juga menyajikan argumen yang didukung oleh bukti atau mendesak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ada definition of rotatory exposition itu yaitu jenis teks yang mengajak atau memaksa untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, purpose atau tujuan. Apa sih tujuan dari rotatory exposition ini? To persuade the readers that something should or should not be easy. The case. Nah, yaitu untuk memaksa pembaca untuk setuju pada isu yang kita angkat, bahkan mengikuti saran yang diberikan. And then generic structure. There are three generic structure. The first is this section is the main topic you want to convey. Nah, jadi generic structure-nya itu ada tiga. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua ada argumen, dan juga ada recommendation. Nah, tesis ini bagian topik utama yang ingin disampaikan. Nah, bagian ini itu harus memberikan beberapa informasi latar belakang topik dan mengatakan mengapa topik tersebut perlu dibahas, seperti itu. Yang kedua ada argumen. Opinion to support the main
main, yaitu pendapat untuk mendukung topik utama. Nah, bagian ini harus mencakup beberapa poin yang menunjukkan solusi yang diusulkan masuk akal dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dan terpengaruh. Nah, jadi di argumen itu untuk menentukan gitu, kayak setuju atau tidaknya dengan berita tersebut seperti itu. Nah, and the last recommendation, the final part of this article contains recommendation for reader. Jadi rekomendasi ini, bagian akhir artikel ini berisi rekomendasi atau pembaca. Nah, bagian ini itu dapat mencakup himbauan pada pembaca atau pendengar untuk tetap mempertimbangkan pendapat mereka sendiri dan cara terbaik mengatasi masalah yang dibahas. Nah, ini example for example of hortatory exposition. Nah, ada yang mau baca? Saya Silahkan. the importance of health protocols to prevent COVID-19. COVID-19 is becoming the main problem of the world right now. I know that we may feel tired about COVID-19, but to prevent the worst condition, we have to implement health protocols strictly. First, the health protocols such as wearing masks and washing the hands and prevent the person from getting infected by COVID-19. Another reason is practicing physical distancing can help the government to reduce the number of cases and do tracking. Therefore, we need to obey the health protocols and prevent the spread of COVID-19. Nah, di sini ini kan contoh dari hortatory exposition. Nah, dari generic structure itu kan ada 3, ada tesis, argumen, dan juga recommendation. Nah, di sini menurut kalian tentukan gitu, tesisnya yang mana, argumennya yang mana, dan juga recommendationnya yang mana menurut kalian. Tesis that of all protocols to prevent COVID-19. Ya, itu judul. Ini judul sampai sini. Terus sampai Dari sini COVID sampai sini. Oh, ke sini. apa ya? Strictly, Ini. ya, Iya, tesis. COVID is Tesis itu problem. yang memberikan informasi seperti itu. ya sampai sini. Sampai strictly. Right now, Mana? COVID-19 is becoming the problem of the world right now. Itu yang di bawah judul sampai koma. Oh, Koma apa titik? ini. Video. Mana yang benar nih? Sampai mana? Oke. Benar, sampai sana benar, dan juga sampai sini juga benar, karena itu sama-sama memberikan informasi. Gitu. And then argument. Argumennya yang mana? First, Ini. sampai 19 sampai by COVID-19. Mana? Ini. Ini. Yang terakhirnya apa Mi? Yang statement terakhir, struktur terakhir. Recommendation. Iya, Oh iya, berarti sampai tracking. Ya, betul. Berarti kalian sudah sedikit mengerti lah ya tentang materi hortatory exposition itu. Tadi tesis itu untuk apa? Informasi. Ya, memberikan informasi. Nah, kalau argumen itu untuk Kenapa?
menunjukkan solusi juga gitu, menunjukkan solusi yang diusulkan seperti itu. Nah, dan yang terakhir recommendation. Recommendation itu berarti yang ini ya sisanya. Ya. Nah, recommendation itu apa sih? Himbauan gitu ya untuk pembaca atau pendengar untuk ini apa? Untuk mempertimbangkannya seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya dengan melihat judulnya aja itu tuh sebenarnya udah tahu kalau itu tuh teks hortatory exposition text gitu. Karena kan hortatory exposition text itu kan apa sih ajakan ya, suatu teks yang mengajak gitu kan atau memaksa seperti itu. And then expression of stance. Expression of stance is an expression that shows a position or opinion that set the importance of the thing of the things we are discussing. Nah, di sini ada expression of stance. Ekspresi pendirian atau ekspresi pendirian ya. Ekspresi pendirian ini suatu ekspresi yang menunjukkan suatu posisi atau pendapat yang menyatakan pentingnya suatu hal dan yang sedang kita diskusikan gitu. And then language characteristic. The first using simple present tense. The first form of verb. Yang pertama itu menggunakan simple present tense atau bentuk pertama kata kerja. Nah, yang kedua itu using verbs to express doubt, feel, know, realize, sense, think, etc. Nah, yang kedua juga menggunakan kata kerja untuk mengungkapkan pikiran atau dengan pengalamannya gitu, perasaannya, pengetahuannya seperti itu. Lalu yang ketiga, using internal conjunction or connecting words. Yang ketiga menggunakan konjungsi internal atau kata sambung. Di antaranya ada addition atau penambahan. Contohnya itu seperti besides or addition. Yang kedua ada comparison atau perbandingan. Seperti contohnya memakai but, meanwhile gitu, on the other hand. And then time atau waktu. Contohnya itu seperti second, first, then, next, etc. Nah, dan yang terakhir itu ada cause atau effect atau akibat. Nah, contohnya consequence, as a result, so the result. Okay, next student, any question? Ya, kan tadi itu katanya hortatory exposition tuh buat mengajak sesuatu ya. Itu tuh pastinya ada mengajak dalam hal apa aja gitu. Misal jadi misal ada satu berita nih, kayak misal ini ya contohnya, the importance of health protocol to prevent COVID-19. Nah, di sini kan pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Nah, di sini itu jadi maksudnya kayak gini, Amin. Iya. Apakah hortatory itu mengajak sesuatu untuk mengetahui isu-isu apa kayak gitu, atau mengajak ke hal-hal apa gitu? Oh iya, jadi hortatory exposition itu sebenarnya untuk mengajak pembaca atau pendengar itu untuk melakukan berita itu gitu. Kayak misal di sini kan the importance of health protocol to prevent COVID-19. Di sini kan pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Nah, di
Tugasnya itu kita di sini itu mengajak, jadi mengajak melakukannya itu kayak misal di sini tuh ada apa ya? Misal protokolnya itu ini kesehatan, ya cuci tangan, terus kayak menjaga jarak kan pas waktu COVID-19 itu kan memakai masker. Nah, dan kita itu harus bisa, nggak harus sih, kita itu mengajak pendengar dan pembaca itu untuk melakukan seperti itu, karena sebenarnya dari judulnya aja itu kan udah penting gitu kan, kayak pentingnya gitu kan, pentingnya mencegah ini COVID-19. Ini ada lagi. Enough? Oke, udah. Oke, cukup. Oke, yeah, I think enough for materi. Iya, yang for material. Nah, untuk jadi Miss hari ini tidak ngasih tugas ya. Jadi kalian saya kasih tugas di rumah aja. Itu membuat mau ngasih tugas apa ya? Iya, maksudnya nggak ngasih tugas di sini. Jadi saya kasih tugas di rumah untuk dikumpulkan ini depan apa minggu depan. Dikumpulkan untuk minggu depan, yaitu membuat satu contoh teks hortatory dan juga kayak jelaskan itu tuh tesisnya yang mana, argumennya yang mana, recommendationnya yang mana, seperti itu. Okay, my student, thank you for today. Thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.